Ini pertanggungjawaban saya kepada masyarakat. Ya, ini pertanggungjawaban saya sesuai Undang-Undang Dasar. 3 fungsi DPR, budgeting, legislasi, pengawasan. Saya mengatakan Pak dengan satu kata, Kementerian SDM adalah kementerian yang paling tega dengan rakyat. Karena justru program-program yang perputaran uangnya untuk rakyat, nelayan, petani, justru itu yang dihabisi. Bayangkan Pak, dari November sampai menjelang 19 Juni saya di rumah sakit pun ngatur untuk kita bikin, saya lagi kena COVID, kita bikin virtual meeting dengan Dinas KKP, Dinas Pertanian untuk ngatur KTP-nya supaya mereka ke lurah, ke kepala desa. Saya ngitung virtual sejam 1 malam karena saya harus cepet Bu, mau tender Bu. Hitung saya sendiri yang hitung itu. Varian 1, varian 2, varian 3. Saya lagi dirawat dengan di info 1 pun saya bacain semuanya. Kita ini melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kenapa sih Bapak nggak punya hati mengurangi padat geologi nggak jelas untuk rakyat? PPSDM juga nggak ada kok yang berguna untuk masyarakat. Saya mau nanya lagi, mereka kan bayar Pak yang kuliah di akademi di Cepu itu. Ada, saya tanya, dapat duit dari mahasiswanya apa? Bayar, nggak ada beasiswa dari dana APBN. Jadi satu kata, SDM tuh tega sekali sama rakyat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Selanjutnya dari PAN udah, wah ini sama lagi nih Pak. Ini memang udah bagi tugas Pak masing-masing. Monggo Bu Andi. Terima kasih Pak. Selesaikan secara adat Bu Andi. Terima kasih Pak. Pakai adat Bugis Makassar nggak ada masalah. Kalau adat Bugis Pak ini namanya Siri Napace. Jangan lukai harga diri. Kalau harga diri dilukai itu badik Pak. Ya Pak Mul, nanti Pak Mul ya sebentar ya. Tadi kita kasih yang alam nyata dulu nih. Yang di alam gaib, habis ini nanti kloter kedua. Monggo dulu Bu Andi, silakan. Nanti PKS selanjutnya ya. Yang saya hormati pimpinan dan juga Pak Menteri, Pak Sekjen dan Pak Dirjen dari sini BPH Migas hadir, dari PLN, dari Pertamina. Nggak perlu pakai badik ya Pak ya. Siri Napace, harga diri diinjak. Ya, begini Pak. Saya mencoba mempelajari refocusing ini tanggal-tanggalnya Pak. Pada minggu ketiga Mei saya kena COVID, saya dirawat di rumah sakit Pertamina. Dan saya diujuk-ujuk oleh Kementerian SDM, cepat Bu, cepat hitung variannya. Cepat Bu, kita meeting dengan seluruh dinas KKP, dinas pertanian. Karena kalau KTP-nya nelayan, KTP-nya petani bukan petani atau bukan nelayan, padahal dia sebenarnya petani, ya karena administrasi kependudukan kita memang masih kacau lah di Indonesia. Kami minta semua segera membuat surat dari lurah, dari kepala desa menjelaskan profesi mereka. Itu minggu ketiga Mei. Di sini refocusing tahap 3 6 Juli, tahap 4 20 Juli. Kemudian tanggal 18 Juni saya harus menghitung varian. Nama-nama yang kami setor ini sebenarnya itu diminta oleh Kementerian SDM yang nelayan sama petani pada November 2020 untuk dilaksanakan di 2021. Dari November 2020 Pak sampai menjelang diminta varian 1, saya hitung tanggal percakapannya tanggal 18 Juni oleh SDM. Saya tuh nggak tidur Pak, karena kalau saya betul-betul saya tangani, saya minta foto mesin, saya minta foto perahu, saya minta kartu kusukanya satu persatu saya detailin. Sangat detail karena memang saya suka sama data. Saya analisa betul-betul dan saya harus tahu tepat sasaran. Saya membantu SDM supaya program ini tepat sasaran. Karena dengan foto saya bisa tahu, oh dia cocok varian 1, varian 2. Dia nggak bisa bohong sama saya. Karena saya ngerti banget soal ini. Tetapi kami mendengar ketika saya tanya kapan, karena kita juga didesak. Tapi ternyata dinolkan. Tapi itu serahnya. Hanya data Pak. Saya minta, walaupun Pak Maman katakan nanti kita selesaikan dengan adat, nggak apa-apa. Saya ingin ini terbuka Pak. Supaya rakyat semua mendengar kenapa konverter dinolkan,
nelayan petani dinolkan. Supaya dengar, ini pertanggungjawaban saya kepada masyarakat. Ya, ini pertanggungjawab saya sesuai Undang-Undang Dasar. 3 fungsi DPR, budgeting, legislasi, pengawasan. Kita melakukan pengawasan, jadi tolong, saya juga kalau saya mau utak-utik lagi Pak, di sini misalnya, tadi Bu Ratna ada BPSDM 474,95 untuk apa Bu Andi? Saya pernah ngomong dengan kepala BPSDM-nya. Ternyata tidak ada beasiswa di sini. Semua unsurnya habis di dalam, di internal. Saya mengatakan Pak dengan satu kata, Kementerian SDM adalah kementerian yang paling tega dengan rakyat. Karena justru program-program yang perputaran uangnya untuk rakyat, nelayan, petani, justru itu yang dihabisi. Kemudian, saya satu-satu, saya lihat sini, Balitbang SDM 48, Balitbang pun sebenarnya kan harusnya sudah pindah ke BRIN. Ya kan? Kemudian, oke, EBTKS, ini ada PJUTS. Kemudian, yang saya tanya BPS DM ini masih ada 474, Balitbang masih besar. Padahal saya sudah teriak-teriak Pak, tolong rekomendasi survei. Coba cari program yang sudah dilakukan survei di litbang badan usaha, di LPNK yang melakukan litbang, itu sudah ada semua. Ya, kalau saya lihat lagi nih Pak, Balitbang SDM, BPSDM yang masih besar, Badan Geologi yang 653 padahal nggak ada sumur bor, nggak ada program untuk rakyat di situ Pak. Kemudian saya juga minta Pak, walaupun Pak Maman bilang diselesaikan sama adat, coba tayangkan Pak, apa sebenarnya permintaannya Pak Gandung. Di sini 99,4% pagu tender. Jangan ada dusta Pak di antara kita. Diburu-buruin nih tender semua yang 99,4% supaya mengatakan nggak ada duit lagi lah buat PJU, nggak ada duit lagi lah buat pompa dan konverter. Begitu kan jawabannya. Karena 99,4% sudah habis. Ya. Kemudian ya, kita lihat juga ya, tambah misalnya. Waktu itu katanya ada program meteran listrik. Oke lah, nggak apa-apa itu, nggak terlalu menyakitkan bagi masyarakat karena itu belum didengungkan oleh ke masyarakat. LTS saya hapus, nggak masalah di dapil saya. Walaupun waktu itu dikatakan, Bu usulkan 1.500 nama untuk LTS saya. Untung saya belum kerja 1.500 nama. Kalau nggak saya malunya berlipat-lipat. Cukuplah saya malu untuk pompa dan konverter ini. Bayangkan pada November sampai menjelang 19 Juni saya di rumah sakit pun ngatur untuk kita bikin, saya lagi kena COVID, kita bikin virtual meeting dengan dinas KKP, dinas pertanian untuk ngatur KTP-nya supaya mereka ke lurah, ke kepala desa. Saya ngitung virtual sejam 1 malam karena saya harus Bu, cepet Bu, mau tender Bu. Saya hitung, saya sendiri yang hitung itu. Varian 1, varian 2, varian 3. Saya detail banget Pak. Saya lagi dirawat dengan diinfus satu pun saya bacain semuanya tuh satu-satu. Tapi kenapa tega? Jadi tolong dijelaskan progres pelaksanaan tender yang sudah selesai apa detail Pak, supaya ini didengar oleh rakyat. Kita ini melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian mana saja? Kenapa sih Bapak nggak punya hati mengurangi Badan Geologi nggak jelas untuk rakyat? BPSDM juga nggak ada kok yang berguna untuk masyarakat. Saya mau nanya lagi, mereka kan bayar Pak yang kuliah di akademi di Cepu itu. Ada, saya tanya, dapat duit dari mahasiswanya apa? Bayar, nggak ada beasiswa dari dana APBN. APBD ada, bayar sendiri ada. Nah harusnya itu dipertanggungjawabkan juga duitnya. Kan itu Badan Layanan Umum atau penerimaan negara bukan pajak kan ada di situ. Nggak ada kelihatan. Jadi tolong Pak, ini didengar. Saya mempertanggungjawabkan ketika saya ditelepon. Oke, nanti Anda dengar sendiri kenapa tidak ada itu. Ya, saya sudah bekerja untuk kalian. Terima kasih pimpinan. Jadi saya minta didetailkan di halaman 6
Dan kemudian Bapak mau tidak punya hati untuk mengurangi, untuk kasih ke konverter di teman-teman dapil untuk Badan Geologi, BPSDM, Balitbang SDM, ya, yang memang sebenarnya mereka nggak terlalu perlu kok untuk rakyat di masa pandemi, katanya COVID, karena kita pro sama rakyat. Terima kasih. Jadi satu kata, SDM tuh tega sekali sama rakyat.